Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini, hari yang berbahagia oleh karena Tuhan hadir. Dan kami percaya kami tidak mau pulang dengan sia-sia, tapi kami ingin diberkati. Setelah diberkati dalam doa penyembahan kami dan pujian kepada Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah Roh Kudus, supaya hamba-Mu juga menyampaikannya dengan baik, dengan gamblang, untuk bisa dimengerti oleh jemaat wanita dan rojat kuas gelap yang sering mengganggu, yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami hancurkan, halaukan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah bekerja, dan Kau akan selanjutnya bekerja atas kami semuanya. Kami diberkati oleh firman Tuhan, dan kami boleh berbahagia untuk menghidupi kehidupan di dalam iman, di dalam kekristenan kami di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk ibu-ibu. Udah duduk. Sebagian sudah duduk. Puji Tuhan, saya sudah share di grup wanita, bahannya di situ ya. Membantulah begitu ya. Kalau saya agak cepat nanti bisa dibuka lagi. Temanya adalah kekuatan kebaikan. Kekuatan di dalam kebaikan. Belum bisa ya, Bu? Iya. Nanti iya. Ya, saya share tadi ya. Sudah? Ya, puji Tuhan. Temanya adalah kekuatan di dalam kebaikan. Pembacaan kita sesuai dengan pembacaan hari ini, tapi saya ambil 1-2 ayat saja ya. Di dalam Amsal berapa, Bu? Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Baik, ibu-ibu bisa membaca ya sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau seterumu lapar, saya akan mengulangi. Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ayat ini mengajarkan tentang kekuatan kebaikan, bahkan terhadap mereka yang memusuhi kita. Kita merasa bahwa kita juga kadang ada musuh ya, Bu ya. Ya. Sebagai wanita Kristen, kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, atau hubungan sosial untuk melakukan kebaikan, apalagi kepada orang yang menyakiti dan menghancurkan hidup kita. Siapa sih yang tidak pernah disakiti? Angkat tangannya yang tidak pernah disakiti. Semua kita ngalamin ya yang namanya disakitin itu ya. Begitu luar biasa, tetapi kita diharapkan untuk bisa mengampuni, bisa berbuat baik. Dan saya berpikir kekuatan apa yang bisa melakukan itu? Kita nggak sanggup loh. Serius kita nggak sanggup. Kita itu punya kesabaran juga terbatas kan. Tetapi ayat ini menghendaki supaya para wanita Kristen supaya bisa melakukan itu ya. Bagi orang yang menyakiti maupun menghancurkan hidup kita. Dalam ayat ini Tuhan mengundang kita untuk merespons dengan kebaikan, bukan balas dendam. Nah, setiap kita ada titipan benih dosa tuh. Jadi kita tuh punya benih-benih untuk membalas lah. Jadi dendam gitu ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir, wah saya tunggu kamu di neraka, kita akan membalas di sana. Nah, saya berpikir di neraka itu emang bisa kayak panggung persilatan gitu ya. Karena orang dendam bisa begitu loh. Dan saya merasa bahwa orang semakin kesini semakin menyadari, oh iya ya, tidak ada gunanya dendam. Tidak ada gunanya dendam. Sekali lagi katakan Bu, tidak ada gunanya mendendam. Dan kalau kita masih ada sesuatu dalam hati kita seperti itu, kita hanya minta kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus kuatkan akulah.
berikan kesabaran, berikan roh yang mau mengampuni, berikan keleluasan hati untuk bisa melihat orang yang menyakiti saya tetapi tanpa mimik yang berbeda. Itu sulit. Tetapi bersama Tuhan tentunya kita bisa lah. Untuk apa kita menjadi Kristen? Untuk apa kita memiliki Kristus? Karena kita banyak kelemahan yang tidak bisa kita lakukan. Sebagai manusia biasa, kita membutuhkan Tuhan atas semuanya. Nah, bagaimana kita menerapkan prinsip ini dalam hidup sehari-hari? Yang pertama, apa? Tetap lakukan kebaikan meskipun berlawanan dengan naluri manusia. Naluri itu perilaku bawaan sejak lahir. Kita naluri kita, bawaan kita itu ya nggak bisa gitu loh. Kalau berbuat baik kepada yang baikin sama kita tentu lebih mudah. Ya, mudah kan Bu ya? Untuk melakukan kebaikan kepada orang yang telah berbaik kepada kita. Itu begitu mudah dan gampang. Tetapi kepada orang yang sudah menyakiti kita, membuat kita bangkrut, membuat kita sakit hati, membuat kita marah, itu nggak gampang. Ya, itu nggak gampang. Jadi pertanyaan buat kita melakukan firman Tuhan gampang atau tidak? Bisa tidak, bisa mudah kan begitu ya. Sebagai anak-anak rohani kita sulit sekali untuk melakukan firman Tuhan. Kita udah tahu saja, kadang-kadang enggan untuk melakukan itu. Itu kan bertahap terus. Pertama kita nggak tahu. Namanya nggak tahu kan ada pengampunan lah. Namanya nggak tahu ya. Tetapi kalau kita sudah tahu, itu pun juga kadang-kadang kita ingkar juga. Hati nurani kita ingkar gitu loh. Kamu kan sudah tahu kenapa tetap melakukan itu. Ya, manusia, Tuhan ini masih manusia biasa. Tolong saya gitu kan. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan, Tuhan tolonglah saya yang kurang percaya ini, yang tidak percaya ini, yang tidak mudah untuk percaya ini. Dan kita minta bantuan kepada Tuhan. Ya. Jadi kita membaca firman Tuhan sesering mungkin tertanam dalam hati kita. Tetapi kadang-kadang iblis juga ikut di dalamnya untuk kita tidak melakukan itu dengan mudah. Makanya sulit untuk melakukan itu. Ya. Nah, kita minta kekuatan roh Tuhan. Roh Tuhan tolong saya lah. Saat bangun pagi, ibu-ibu gimana kira-kira? Pengen doa pagi enggak? Pengen itu selalu ada lah. Tetapi kenyataannya apa yang kita pikirkan baik, tetapi yang terjadi enggak selalu baik. Itulah manusia kita. Tetapi kita terus melakukan itu. Sampai kita bisa lakukan dengan baik. Secara alami saat seseorang memperlakukan kita dengan buruk, naluri kita sering kali ingin membalasnya. Namun Amsal mengajarkan hal yang berbeda. Jika musuh kita lapar, kita harus memberinya makan. Jika ia haus, kita harus memberinya minum. Ini berarti bahwa Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kasih, bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil. Siapa yang tidak pernah diperlakukan tidak adil? Kebanyakan mana persentasenya? Kita diperlakukan adil atau kurang adil atau tidak adil. Tapi paling tidak adilnya juga pernah lah. Kita diperlakukan seperti itu. Kadang-kadang apa yang menjadi kekuatan kita untuk tetap bertahan gitu loh. Ya, bagi yang punya usaha, punya bisnis, kadang-kadang kita juga diperlakukan tidak adil juga loh oleh orang-orang tertentu. Kita udah berusaha berbaik-baik gitu ya. Makanya ada orang berpikir, aduh, kalau orang lurus malah nggak lurus jadinya, bengkok sekalian begitu ya. Nah, ternyata nggak gampang untuk melakukan itu semuanya, ya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kasih bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil. Sebagai wanita Kristen, kita dipanggil untuk menonjolkan kasih Kristus dalam tindakan kita. Jadi kita berusaha untuk melakukan tindakan yang baik di dalam segala hal yang ada di hidup kita, dan kita membutuhkan itu untuk melakukannya dengan kekuatan roh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita sendiri tidak kuat, tidak sanggup. Tuhan bantu aku Tuhan, help me gitu ya. Kita selalu ngomong sama Tuhan seperti itu, seperti anak kepada bapaknya. Bapa tolong akulah, aku nggak kuat, aku belum berhasil. Dan Tuhan itu Immanuel yang menyertai kita, amin. Jadi banyak hal yang kita tidak bisa lakukan di pagi hari sampai bahkan menjelang malam. Ya.
Kita sudah melakukan semaksimal mungkin, ya ada saja begitu ya. Yang masih kurang, yang masih kurang. Memang begitulah. Kita nggak bisa sekuat apa gitu ya. Nah akhirnya kita berpikir, Tuhan, aku sudah mengerjakan apa yang bisa aku lakukan selama satu hari ini, dari pagi hari, dini hari, sampai malam hari ini. Kalau saya tulis-tulis dari pagi sampai menjelang siang-siang, menjelang petang, sampai sore kepada malam hari, ternyata banyak yang nggak bisa saya lakukan secara baik. Saya minta bantu kepada Tuhan. Tuhan tolong kami lah, tolonglah saya ini untuk melakukan lebih baik lagi. Tetapi mohon maaf, apa-apa yang tidak bisa aku lakukan secara maksimal, Tuhan covering semuanya. Ya, kita kalau berhubungan sama orang ini minta maaf ya Bu, minta maaf ya Pak. Kalau ibu-ibu sebagai distributor atau sebagai apa, ya kita minta, aduh tolong ya, kalau anak muda, tolong saya guys, saya masih banyak kurang. Jadi besoklah saya akan lakukan lagi yang lebih baik lagi. Itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak kuat sama sekali untuk berbuat sendiri. Apalagi kita membutuhkan kekuatan orang lain yang nggak sehati dengan kita, yang nggak seroh dengan kita, apalagi yang nggak setujuan sama kita. Itu sulit sekali untuk melakukan itu semuanya. Ya, kita hanya berusaha, Tuhan tolonglah ini, tolonglah ini, tolonglah ini. Sudah beres semuanya, hujan misalnya gitu ya. Aduh, ada-ada aja hujan gitu ya. Dan itulah yang kita hadapi beberapa waktu ini ya. Ketika kita memilih untuk merespons dengan kebaikan, kita mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Jadi kita itu adalah kasih dan pengampunan itu harus kawin gitu loh, sejalan. Kita nggak bisa mengasihi tanpa mengampuni. Kita juga tidak bisa mengampuni tanpa mengasihi. Artinya apa? Kita bisa mengampuni karena aku juga banyak salah. Saya harus wajib untuk mengampuni orang lain. Ampunilah aku seperti aku mengampuni orang lain yang bersalah kepadaku. Sekali lagi, sulit nggak Bu? Waduh, kalau 1 menit di awal itu nggak bisa. Wah, siapa lu, siapa gue kan gitu ya. Bisa begitu. Tetapi akhirnya, aduh Tuhan tolong saya lah. Manusia dagingku terlalu kuat di sini ya. Tuhan tolonglah, maafkan saya. Begitu. Nah, sampai itu sukses kita lakukan. Yang kedua apa Bu? Tetap lakukan kebaikan untuk merubah sikap hati seseorang. Frase menimbun bara api di atas kepala terdengar keras, tetapi ini adalah gambaran dari efek kebaikan yang menggerakkan hati orang. Ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita, itu seringkali membuat mereka merenungkan tindakan mereka sendiri. Ini bukan tentang menghukum mereka, melainkan membuat mereka merasa terdorong untuk berubah. Saya katakan, siapa yang bisa mengubah hati orang? Saya pun nggak sanggup. Kita sama-sama nggak sanggup untuk mengubahkan sifat perilaku orang. Kita nggak sanggup untuk melakukan itu. Ya, kita hanya berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan akhirnya kita kasih kebaikan sama mereka. Saya teringat bagaimana kisah awal daripada almarhum Junaidi Salat waktu dia menjadi Kristen waktu itu. Waduh, diperlakukan luar biasa. Jadi di sekitaran rumahnya itu penuh dengan kotoran. Dan ini dia bersihkan dan tetap melakukan kebaikan sama orang-orang sekitar. Kita berkorban luar biasa. Sehingga menjadi seorang yang dikagumi. Tidak cuma di kalangan anak-anak Tuhan, tetapi orang-orang lain juga. Khususnya orang Betawi ya. Itu begitu sangat mengagumi. Nah, itu adalah wujud daripada kita menyalurkan kekuatan energi kasih kepada orang lain yang menyakiti kita. Dan rasanya sulit banget untuk melakukan itu. Tetapi Yesus sudah contohkan itu. Tuhan sudah diperlakukan tidak baik lah selama perjalanan Via Dolorosa itu ya. Kalau kita nggak sering melakukan itu, tetapi beberapa terutama orang Katolik melakukan itu. Ritual itu dilakukan dan bahkan sampai betul-betul kayak berdarah-darah. Dan setiap ada ritual itu selalu ada ambulan. Karena yang dipecut itu bisa berdarah-darah. Dan mereka selalu menikmati itu ya. Dan hari ini adalah terakhir
paus di Indonesia, dan itu pro kontra ya. Tetapi luar biasa, jadi orang sangat menganggap, ya mereka, kita nggak bisa bilang mengkultuskan, tetapi mereka sangat menghormati. Jadi disebutnya sebagai Presiden Vatikan lah begitulah. Jadi pemimpin Vatikan. Dan mencontohkan bagaimana kesederhanaan. Jadi Vatikan tuh kaya loh, kaya raya. Dan seharusnya paus itu yang sudah sepuh begitu, mestinya dengan jet pribadi, dan kemudian dengan limusin mungkin begitu ya. Tetapi sangat sederhana. Dan yang paling dia lakukan di setiap dia singgah di negara itu adalah harus ketemu dengan seorang anak untuk diberkati. Maka saya bilang ibu itu beruntung tuh. Yang pertama kali dia bawa anaknya di mobil itu ya, langsung diberkati anaknya dan dikasih apa itu ya? Iya. Jadi anaknya bilang, "Mah, ini apa? Ini apa isinya?" gitu ya. Buat mereka ibu itu luar biasa loh. Dan kemudian salah satu guru muslim juga ya, yang dia menyaksikan bagaimana antara katedral sama Istiqlal yang begitu berdekatan, dan ternyuh. Jadi sebuah kebaikan. Paus kemudian yang terkenal juga itu adalah Mother Teresa. Melakukan segala kebaikan-kebaikan begitu. Mungkin kita bisa kalah. Bisa ya, bisa jadi kalah kebaikan yang mereka lakukan dan yang kita lakukan. Kemudian Katolik juga mendirikan nggak cuma rumah-rumah sakit, tetapi juga sekolah-sekolah, dan itu luar biasa. Ya kita ikut kagum sajalah ya. Ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita, itu seringkali membuat mereka merenungkan tindakan mereka sendiri. Ini bukan tentang menghukum mereka, melainkan membuat mereka merasa terdorong untuk berubah. Ini orang sudah disakitin, tetapi kenapa tetap berbuat baik? Jadi seperti menumpukan bara tuh kayak gitu Bu. Jadi bukan betul-betul bara ya. Kayak di setrikaan yang lama itu ada arang terus, bukan begitu. Jadi artinya kiasan begitu loh. Jadi aduh udah dibaikin juga nggak bisa, nggak mempan juga gitu ya. Akhirnya mereka udahlah kita selesai lah, nggak usah lakukan yang jahat. Mungkin saya akan berubah. Nah kita doakan seperti itu. Tetapi coba bayangkan ketika mereka jahat, kita jahat, mereka jahat lagi. Karena buat mereka adalah beda sama kita. Hukum kita kan kasih. Hukum orang lain belum tentu seperti itu. Ya. Kalau hukum Torah itu gigi ganti gigi. Ya. Jadi beda. Jadi ditonjok, gigi rompal satu, ditonjok ulang, gigi rompal dua. Oh, saya satu kok kamu dua, tonjok lagi tiga. Wah, lama-lama ompong semuanya saudara. Karena balas membalas seperti itu. Nah kalau kita kan beda Bu ya. Jadi kita tetap lakukan itu dengan setia. Kebaikan yang tulus dapat meluluhkan hati yang keras. Betul nggak Bu? Siapa yang keras dalam rumah tangga? Suami katanya. Kok nanti saya tanya sama bapak-bapak nih, Pak siapa yang keras dalam rumah tangga? Istri ya gitu. Ya. Kebaikan yang tulus dapat meluluhkan hati yang keras. Ini juga nggak gampang. Karena membuat kita tetap baik sama suami yang keras misalnya, atau siapapun yang keras itu meres hati lah. Jadi sampai kita itu mendem jero kata orang Jawa tuh. Mendem jero gitu ya. Nah almarhumah ibu saya juga begitu. Jadi orangnya terkesan diem baik lah gitu loh. Oh disakiti ya udah telan aja, disakitin telan aja. Nah waktu itu nggak ada pendidikan kesehatan yang seharusnya ditumpahkan kepada sesuatu gitu. Ya, tetapi ya udahlah ibu sudah ada di surga, saya percaya, jadi sudah senang. Tinggal anaknya yang masih berjuang. Jadi saya, kakak saya di Kalimantan, dan kemudian yang lain itu masih berjuang. Ibu sudah enak di sana. Kebaikan yang tulus dapat meluluhkan hati yang keras. Mungkin Anda tidak akan melihat hasilnya secara langsung, tetapi Tuhan bekerja melalui tindakan kasih kita. Ingatlah tugas kita adalah menunjukkan kasih, dan Tuhan yang akan bekerja di hati orang lain. Ingat ibu-ibu, ya jangan terlalu kebebani lah Bu. Intinya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Selanjutnya Tuhan saja yang bergerak.
yang melakukan sesuatu. Makanya setiap kali melakukan sesuatu, ingat menggunakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saya akan bicara kepada siapa yang cenderungnya orang ini keras. Tuhan tolonglah urapi lidah mulut saya, supaya vocabulary, supaya kosakata, kata kalimat itu tertata dengan baik, supaya bisa membuat orang itu menjadi lembut. Kita minta pimpinan daripada Tuhan. Ya. Dengan begitu maka kita bisa mengubah orang. Ini istriku baik sekali, biasanya nggak gitu. Akhirnya dia berpikir, aduh, ada apa yang membuat dia baik. Dan banyak kesaksian kok yang suaminya itu masih belum kenal Tuhan, ketika istrinya tetap baik dan kemudian menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan rumah tangga, mereka jadi tertarik. Saya melihat kok ini ada perubahan yang luar biasa kok. Seharusnya dia marah nggak marah. Yang biasanya misalnya ya KDRT, zaman dulu kan masih ada tuh ya. Biasanya KDRT dia tetap aja ya. Cobalah saya pengen lihat yang diajarkan di gereja itu seperti apa. Dan banyak orang bertobat di sini. Ya, banyak orang yang bertobat. Yang cuma kita itu tidak melihat nilai jumlahnya. Karena mereka masih menggunakan aksesoris yang lama. Enggak kelihatan dan memang tidak boleh terlihat terlalu kentara begitu. Agak tertutup. Tapi banyak sekali. Yang murtad dari Kristen, banyak juga. Tetapi yang dari sana ke kita itu cukup banyak juga. Jadi seperti apa ya, kayak orang ditampi kan. Siapa yang pernah nampi? Ibu-ibu pernah nggak? Iya, pakai tampah itu. Saya juga belajar itu, Ibu. Iya, waktu kecil kan ibu kan apa-apa diajarin saya. Isah-isah, apa itu, korah-korah itu ya. Cuci piring maksudnya. Kemudian saya juga angon kambing, ada sapi, angon sapi, cari rumput, kemudian nyuci sendiri. Diajarin apalagi waktu saya masuk kuliah ke Petamburan itu, ibu sudah dalam berapa bulan nanti di sana yang kamu di ospeknya gini, kamu harus bisa pasang dasi sendiri. Itu yang saya belajar, Bu. Saya belajar cara pakai dasi ya. Dulu nggak ada tuntunan YouTube kayak gitu, caranya di tangan atau gimana atau dari dengkul gitu kan gampang. Sekarang gampang kan, dan ada yang dasi langsung diplek gitu ya, itu gampang. Akhirnya bagaimana cara mensetrika baju atau kaos, bagaimana ya. Nah kalau misalnya kaos ininya ada sablonan bagaimana, ya dibalik, itu dibalik dari dalam gitu setrikanya, begitu nggak, Bu? Iya, kalau nggak habis kaos kita. Terus bagaimana cara melipatnya, semuanya diatur. Nah sekarang sudah banyak tuntunan, pakai kardus lah, ditaruh begitu, plek gitu bisa. Banyak tuntunan, dulu nggak ada. Dan benar-benar saya diajar seperti itu ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, tetap lakukan kebaikan karena Tuhan yang akan membalasnya. Janji dalam ayat ini sangat jelas, Tuhan akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Bukan manusia yang membalasnya, tetapi Tuhan sendiri. Ketika kita mempercayakan semua pada Tuhan, kita memberi ruang baginya untuk bekerja dalam hidup kita dan orang lain. Biarlah apapun yang kita kerjakan terhadap orang lain itu berubah. Jangan sampai mereka itu mengkultuskan kita. Jangan sampai gara-gara orang ini, gara-gara orang ini, gara-gara orang ini, gara-gara dia. Bukan. Tetapi harus nilai bahwa Kristuslah yang bekerja. Makanya setiap kita mendoakan orang dan orang itu sembuh atau orang itu masalahnya selesai, itu kita bilang semua karena Tuhan saja. Ibu-ibu mendoakan yang sakit kepada siapa yang sembuh, mendoakan orang lain sehingga terhiburkan. Jangan lupa bilang, Bu, saya hanya alat saja. Saya hanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan saja. Saya mendoakan ibu beriman, saya beriman, itu akan kawin dan kemudian itu akan menjadi kenyataan. Waktu saya di rumah sakit kemarin, saya selalu mendoakan, saya permisi kepada sebelahnya. Karena kan memang Pak Sab itu satu ruang dan ada beberapa satu orang gitu. Jadi yang si bapaknya masih sembahyang, saya tunggu dia bentar. Udah selesai gitu ya. Pak, permisi ya Pak, kami mau doa
supaya sebelum kami pulang nanti kami doakan dulu supaya cepat pulih begitu ya. Maaf ya Pak. Oh silakan Pak, silakan gitu. Dan kemudian saya doakan, dan saya tidak lupa doakan sebelah itu meskipun pelan-pelan supaya yang sebelah juga dipulihkan oleh Tuhan. Setelah selesai saya datang ke Bapak itu, makasih ya Pak, kami sudah diizinkan untuk berdoa. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi selalu ada nilai yang kita siratkan kepada apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi nggak asal juga di rumah sakit ketika penuh, ranjang-ranjang penuh tuh dalam nama Yesus kita teriak-teriak di situ. Nah, itu membuat kita juga berpikir, nah orang ini apa sih? Jadi maksud kita baik bisa terkesan tidak baik juga. Ya, kemarin luar biasa. Ada di situ kan Bu Marta sama Bu Herma dan kita doa sama-sama. Mami Cindy ada nun jauh di sana gitu ya. Nah setelah itu pulang hujan. Wah, saya kan nggak siap jas hujan kan. Nah akhirnya, aduh gimana? Saya tanya sama istriku gimana ini? Kita harus pulang. Kita sudah, karena awal itu memang kita sudah mendampingi lah keluarga ini kan. Kami tahu ya, yang ipar-ipar itu pada kerja semua ya. Jadi cuma bibi-bibi yang ada. Jadi saya harus dampingi terus sampai gimana anak ini selamat gitu loh. Sampai di tujuannya saya sampaikan di rumahnya juga. Kemudian saya tinggal. Sebelum saya tinggal saya pesan kepada tiga-tiganya. Karena Sheila yang paling sulit untuk diajak meninggalkan orang tuanya itu nggak bisa. Saya bilang, Sheila kamu harus, karena kan papamu lagi begini. Jangan rewel nak ya. Kasihan bapakmu ini. Ya supaya cepat sembuh. Ya akhirnya kita bujuk-bujuk lah. Saya bilang nanti Jason ikut kok. Oh iya saya ikut, mau ikut pulang. Dia pikir Sheila, Jason ikut nginep di Talago. Saya pikir dijemput untuk dampingin sampai ke Talago juga. Akhirnya nggak jadi juga begitu ya. Nah sampai di sana kami doakan mereka. Kemudian saya titip pesan lagi lampu-lampu dan juga kompor apa supaya mati ya nak ya, supaya pintu juga waktu kami keluar nanti harus ini. Habis itu saya pesan kepada Ibu Sol. Saya tanya, Mbak Sol ada di mana? Oh ada di Lago. Oh iya Mbak Sol ini ceritanya begini. Akhirnya tolong dampingilah anak-anak ini. Tengok-tengok lah begitu kan deket ya. Oh iya Pak Gem siap. Akhirnya mereka datang dan akhirnya WA ke saya lagi, Pak Gem mereka sudah aman lah. Kata mereka udah pernah ditinggalkan orang tuanya. Ya udah. Nah, setelah itu sampai di depan juga saya ketemu satpam. Pak, tolong ya Pak, saya titip karena dia tahu yang saya bawa kan mobilnya Pak Sap. Jadi saya titip 3 anak, ada Milsa, ada Diamond, ada Sheila. Dia bengong. Di blok mana ya Pak? Ini Pak Sap. Oh iya Pak Sap. Baru dia kenal. Karena kemarin kan habis perayaan 17 itu. Jadi kenal ini ketua panitia begitu ya. Ya udah siap begitu ya. Sampai akhirnya selesai ya sudah. Nah, di hari berikutnya itu yang itu Bu Gina juga bilang, "Pak Gem, bawa aja lah mobil kami itu." Saya bilang, "Iya juga lah ya. Paling tidak kalau susah parkir di sini saya bawa ke Hermina saja. Maksimal kan 20.000 gitu ya." Tetapi istriku bilang nanti repot lagi, mereka kan nanti ini. Nah, sebelum pulang juga saya tanya, Bu, gimana kami harus pulang loh Bu, sama Pak Sabni gimana? Akhirnya menjelang itu ada telepon adiknya, Ahmad mau datang gitu lah. Oh ada Ahmad, puji Tuhan. Terus kemudian bilang lagi, oh Dedek masih libur gitu dia. Nah akhirnya paginya juga saya tanya yang sama, bagaimana anak-anak. Dan hari ini saya tanya juga, gimana Pak Sab? Udah nggak demam, udah nggak nyeri lagi. Tapi Bapak nggak antar anak-anak kan? Oh tidak. Jadi ada yang nganter si Dedek, kemudian si Sheila itu sama Mama Rahel, Ibu Yilianti begitu ya. Ya sudahlah aman. Tapi Bapak ya saya tanya lagi kapan untuk kontrol lagi, Senin katanya. Ya sudahlah. Ya. Jadi itulah ya warga jemaat kalau begitu ya. Jadi maaf Ibu Leni ya. Kita juga pantau juga yang lain juga. Nah, itulah kisahnya.
Jadi bulan ini ada Amel dan hari ini Bu Sarah nganterin Pak Hartono. Jadi nggak selalu bisa lah. Nah, Mami Cindy ada Pak Ferry, Pak Posman ada Bu Marta ada Pak Posman. Ini dua-dua pasien ngiringin pasien gitu ya. Tetapi ya bersyukur saja lah, itulah keadaannya. Ya, kita bersyukurlah untuk semuanya. Sebagai wanita Kristen, sering kali kita merasa letih karena memberikan tanpa mendapatkan balasan yang kita harapkan, namun yakinlah bahwa kebaikan Anda tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat dan Dia yang akan memberikan berkat-Nya tepat pada waktunya. Kita bisa ngukur orang baik itu pada saat dia meninggal. Ya. Jadi kemarin saya sama Pucin di sana ketemu Pak Yakob juga untuk melawat di GBI Sawangan itu, sekarang IRC ya namanya. Jadi saya melihat di situ memang, waduh, saya berpikir atau kita pas penghiburannya aja gitu ya. Tapi istri bilang enggak lah, kita jam yang siang saja lah. Wah, siang nih, aman nih, kita bisa masuk parkiran situ. Ternyata nggak bisa juga. Terpaksa kita di seberangnya ada suruko itu ya. Nah di situ tukang parkir bilang, wah Pak, beruntung Bapak sekarang hadir. Kemarin itu Pak yang sudah masuk nggak bisa keluar. Wih itu aduh, penuh bener itu. Itu gereja itu kecil, makanya sampai 4 kali mereka ibadah itu. Dan saya melihat juga ada para musisi rohani juga yang sempat hadir juga kan. Ada Jacqueline Selose juga kan yang sempat nyanyi itu, dan beberapa rekan-rekan pebisnis yang kenal sama Pak Risa ini. Dan kita ikut melihat bagaimana orang ini. Saya nggak kenal kok si pendeta Risa ini. Tetapi saya bisa kenal dari kesaksian orang yang dekat sama dia. Jadi ada dari komisi yang menyaksikan bagaimana si bapak ini, almarhum ini. Kemudian ada satu anak muda yang, aduh saya itu kadang-kadang bingung sama bapak ini karena terlalu detail orangnya. Dia ini media gitu loh. Jadi saya buat ini masih salah, buat ini masih salah. Jadi sebenarnya ada juga seorang hamba Tuhan yang sekarang sudah jadi, dia juga bersaksi kan tentang bagaimana dia tetapi dipaksa gitu loh. Ketemu di Bandung, kamu harus ke Surabaya lah, lakukan yang menjadi panggilan kamu. Akhirnya dia menjadi seorang gembala yang luar biasa sekarang. Tetapi awalnya dia adalah melayani orang-orang marginal. Jadi menjadi seorang yang luar biasa. Ada satu ibu lagi, Ibu Ira, yang dia merasakan itu sebagai yang sangat dekat dengan yang dia panggilnya Om. Dan dia merasa kehilangan dia. Pokoknya udah nggak tahan lah, dia udah meneteskan air mata lah, nggak bisa lagi. Itu di ibadah penghiburan. Saya lihat di YouTube-nya ibu-ibu. Karena saya waktu itu hanya ketemu sama anak, sama ibu istrinya, kemudian yang lain para pengurus di situ. Ya. Jadi saya katakan bahwa kadang kita bisa melihat kebaikan seseorang itu pada saat seseorang ini sudah dipanggil Tuhan. Begitu luar biasa. Ya. Jadi sempat juga lupa-lupa ingat gitu ya. Karena saya ingat, pokoknya ingat GBI Sawangan, ingat Akoh gitu aja kan. Tapi pintunya itu agak-agak lupa saya. Jadi hampir salah lagi. Oh itu kan ada itu bunga yang rangkaian bunga itu cukup banyak sekali di situ. Dan itu tanda bahwa ini orang memang luar biasa. Jadi saya bisa melihat orang itu seperti apa dari kesaksian orang-orang terdekatnya. Dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, dari sel, mereka sebutnya cool, sampai kepada para teman-teman hamba Tuhan. Itu luar biasa. Nah, pertanyaan buat kita, kalau kita nanti dipanggil Tuhan, apakah sejenis dengan orang-orang seperti itu? Makanya tabur kebaikan terus di dalam Tuhan. Penutup, kita dipanggil untuk menjadi wanita yang kuat dalam kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan. Ibu-ibu, kita berjuang terus untuk mengasihi orang, sambil kita berjuang untuk belajar mengampuni, dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup untuk mengampuni ini.
tetapi kuatkan aku Tuhan untuk bisa mengampuni. Kuatkan aku untuk bisa mengampuni. Jadi kasih pengampunan harus berjalan bersama. Melalui kebaikan kita tidak hanya mengalahkan kebencian, tetapi kita juga memungkinkan kasih Tuhan bekerja di tengah dunia yang penuh tantangan. Marilah kita terus menabur kebaikan meskipun pada mereka yang memusuhi kita. Dan biarkan Tuhan yang membalas segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Itu saja ibu-ibu. Tetap ya rajin membaca Alkitab, firman Tuhan yang saya sampaikan setiap hari itu. Nanti saya akan berusaha di sesi-sesi yang sesuai harinya mengambil ayat yang kita baca sama-sama. Puji Tuhan, itu saja ya. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami diajar untuk melakukan kebaikan meskipun kepada orang-orang yang menyakiti kami. Terlalu tidak mudah Tuhan untuk melakukan itu. Kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa untuk bisa mengampuni. Kami membutuhkan kuasa untuk bisa mengasihi. Dan akhirnya antara pengampunan dan kasih itu akan berjalan bersama-sama. Kami mendoakan dan memberkati ibu-ibu semua, supaya mereka sakit hati apapun yang terjadi pada hati mereka, Tuhan akan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Dan ada roh yang mengasihi kepada orang-orang yang paling tidak pernah menyakiti mereka. Tetapi Tuhan, dan bila kasih karunia Tuhan menyertai ibu-ibu, sehingga bisa mengasihi, mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti mereka Tuhan. Apakah itu dalam kantornya, entah itu di ruang sosialnya, entah itu teman sekeluarga, teman semarga, teman searisan, teman sejemaat, supaya betul-betul ada kasih Kristus yang menyala dalam hidup dan juga kepribadian wanita GBS 56. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur. Sampai hari ini berkat Tuhan luar biasa. Kami melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dan bila ketika kami menerima kasih Kristus, kami akan memberikan kepada yang lain berupa kasih Kristus yang sama. Terima kasih Tuhan, kami belajar untuk terima kasih, menerima sesuatu, dan tidak lupa untuk memberi, mengasihi kepada yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibu-ibu sekali diberkati di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.